Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku peserta didik kelas 7 SMP yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Sofyan Wildani akan menjelaskan materi tentang toharoh atau bersuci. Kata toharoh secara bahasa artinya adalah bersih, kebersihan, atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Toharoh memiliki arti penting bagi umat Islam. Alasannya adalah yang pertama, karena toharoh merupakan syarat sah dari ritual ibadah, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Miftahus shalah at-tahur, wa tahrimuha at-takbir, wa tahliluha at-taslim." Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kunci sholat itu adalah toharoh, yang mengharamkannya adalah takbir, dan yang menghalalkannya adalah salam. Yang kedua, perilaku toharoh merupakan perilaku yang disukai oleh Allah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bertoharoh atau membersihkan diri. Arti penting toharoh yang ketiga adalah bahwa toharoh merupakan bagian dari iman, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "At-tahuru syatrul iman." Kesucian itu bagian dari iman. Anak-anakku sekalian, para ulama membagi toharoh ke dalam dua macam. Yang pertama adalah toharoh dari najis, dan yang kedua toharoh dari hadas. Toharoh dari najis maksudnya adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis. Sedangkan toharoh dari hadas adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari hadas. Setelah kita mengetahui pembagian toharoh tadi, pembahasan selanjutnya adalah berkaitan dengan najis dan hadas. Yang pertama, mari bersama-sama kita belajar tentang najis. Najis adalah segala sesuatu yang dipandang kotor oleh syara atau hukum Islam yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan najis yang mengenai badan atau pakaian hendaknya segera kita bersihkan karena bisa menimbulkan penyakit, bau busuk, atau hal-hal yang berbahaya bagi kesehatan kita. Para ulama membagi najis ke dalam tiga golongan. Yang pertama adalah najis muhaffafah, yang kedua najis mutawassithah, dan yang ketiga najis mughalladhah. Najis muhaffafah adalah najis yang ringan. Contohnya adalah air kencing bagi bayi laki-laki berusia kurang dari 2 tahun dan bayi tersebut belum makan apapun
kecuali air susu ibu, dan cara menyucikannya cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air pada permukaan yang terkena najis. Najis mutawasitoh adalah najis pertengahan. Contoh najis mutawasitoh ini diantaranya adalah darah, nanah, air seni, tinja, dan bangkai binatang. Para ulama membagi najis mutawasitoh ini menjadi dua macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujud, bau, dan rasanya. Cara mensucikan najis ini adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis tersebut. Sedangkan najis ainiyah adalah najis yang tampak wujud, bau, dan rasanya. Cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Adapun najis muhalathah adalah najis yang berat, di mana najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara menghilangkan najis ini adalah dengan membersihkan benda yang terkena najis tersebut dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya menggunakan campuran tanah. Anak-anakku sekalian, setelah kita membahas tentang najis, macam-macam, dan cara membersihkannya, pembahasan selanjutnya adalah berkaitan dengan hadas. Hadas diartikan sebagai keadaan diri seorang muslim yang menghalangi atau mencegah sahnya sholat, tawaf, atau melakukan ibadah lain seperti memegang dan membaca mushaf Al-Quran. Para ulama membagi hadas ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah hadas kecil dan yang kedua adalah hadas besar. Hadas kecil muncul apabila seorang muslim melakukan salah satu atau beberapa hal berikut ini, yaitu yang pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Yang kedua, hilang akal. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dan yang keempat, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Apabila seorang muslim akan melaksanakan ibadah, maka hadas kecil harus dihilangkan. Adapun caranya adalah dengan berwudu atau dengan bertayamum. Adapun yang menyebabkan seseorang dikatakan berhadas besar adalah karena beberapa hal. Yang pertama, karena melakukan hubungan seksual. Yang kedua, karena keluarnya sperma. Yang ketiga, karena menstruasi. Yang keempat, karena melahirkan. Yang kelima, karena nifas. Dan yang keenam, karena meninggal dunia. Apabila kita akan melaksanakan ibadah, hadas besar juga harus dihilangkan. Adapun caranya adalah dengan mandi besar atau dengan bertayamum. Anak-anakku sekalian, demikian materi tentang toharoh yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat
dan bisa dipahami oleh kalian semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.